Kita lanjutkan perbincangan, pemirsa masih bersama dengan Nirwono Yoga, Mas Yoga. Tadi kita bicara juga mengenai sistem proteksi aktif ya. Ini Ya, khususnya bagi para petugas pemadam kebakaran yang berada di lapangan. Tadi Anda mengatakan bahwa idealnya interval waktunya itu 5 sampai 7 menit. Nah, ini ya, rata-rata yang terjadi di Indonesia khususnya Jakarta, penanganan gedung-gedung kebakaran ini biasanya berapa menit sampai ke lokasi? Karena kita tahu kalau kemarin ke ya, Jagung weekend ya cenderung lalu ya, lintas tidak seramai hari biasa. Ini terbayang jika ini terjadi di hari weekdays, terutama Senin atau kerja. Jumat yang sibuk sekali. Ini bagaimana Mas Yoga? Ya, kalau dari data yang kami terima, rata-rata kebakaran di Jakarta itu petugas itu paling cepat hanya bisa 15 menit ya. 15 menit. 15 menit baru bisa mencapai lokasi dan itu Oke. lebih karena terhambat lalu lintas dan terutama terjadi pada hari kerja. Hmm. Nah, tentu kalau di hari libur akan berbeda apalagi seperti kasus Kejaksaan Agung kemarin dari soal waktu sebenarnya tidak masalah dengan Hmm. konteks masih libur panjang ya, artinya bisa mencapai. Tapi ini juga menjadi pembelajaran bahwa kan kita tidak bisa mengandalkan kalau terjadi hari libur. Jadi harusnya Hmm. membuat perencanaan itu kita bicara pada hari dan jam sibuk. Apa yang Hmm. akan terjadi kalau kebakaran seperti Ya, kejadian tadi juga betul. terjadi ya. Nah, 5 menit tentu adalah waktu golden time, waktu emas untuk mencegah kebakaran. Oleh karena itu Hmm. ada dua yang harus dilakukan tadi. Satu, kalau kita bicara dari pengelola gedung seluruh di Jakarta, maka waktu 5 menit tadi itu harusnya mampu mengoptimalkan seluruh peralatan dan petugasnya untuk siap, siaga, dan sigap Hmm. melakukan sistem proteksi kebakaran. Jadi tentu tidak bisa mengandalkan dari petugas, tapi dari pengelola gedung sendiri juga Hmm. harus siap, siaga, dan sigap tadi, Mas. Itu yang pertama, karena golden time itu sangat penting. Sambil menunggu, mereka juga harus melakukan pemadaman tentunya. Kalau sistemnya berjalan, yang canggih, secara teknis sebenarnya dalam waktu 5-10 menit itu terjadi upaya pencegahan kebakaran. Setiap gedung ya, otomatis mereka akan bekerja dengan sistematis. Nah ini yang tadi saya katakan perlunya audit. Jadi sambil menunggu petugas, gedungnya sendiri sudah melakukan pemadaman secara mandiri. Itu yang pertama. Hmm. Kemudian Oke. yang kedua, untuk konteksnya tadi, kalau memang dari jam-jam sibuk, maka perlu ada terobosan. Misal, untuk hari kerja, jam sibuk, tentu selain mengandalkan truk-truk damkar, kita sudah mulai berani seperti kota-kota di luar negeri mengandalkan juga helikopter, ya. Oke. Sehingga dengan demikian waktu 5 menit bisa dicapai oleh transportasi udara, terutama untuk kebakaran di pusat kota dan juga di gedung-gedung Hmm. penting pemerintah. Ini menurut saya yang harusnya menjadi bagian dari revitalisasi pemadaman kebakaran di Jakarta. Hmm. Nah, ketiga yang tidak kalah penting tadi kalau bicara waktu, kalau helikopter sudah pasti terjamin, Mas ya. Hmm. Tapi yang paling penting lagi juga adalah yang tadi saya katakan, apakah pompa-pompa hidran yang ada tadi airnya ada apa enggak? Gitu kan? Karena mau nanti ada damkar, mau ada helikopter, mau ada petugas di jalan, kalau airnya nggak ada juga Percuma. persoalan tersendiri kan. Iya, iya, iya. Padahal itu persoalan mendasar ya, mendasar sekali itu. Hampir sebagian besar kebakaran kita di Hmm. Jakarta, seringkali kesulitan itu bukan karena petugasnya nggak siap, airnya itu nggak ada, itu kurang gitu ya. Jadi Hmm. pasokan air juga menjadi PR sendiri selain tadi melengkapi peralatan dan SDM-nya, Mas. Nah, ini tadi kalau Anda membahas menggunakan helikopter, ini menarik. Ya, Nah, setidaknya gini dulu, Mas Yoga, ada tidak ya, mungkin penanganan di negara lain, mungkin yang saya tahu Singapura misalnya ya. dia bisa 5 sampai 7 menit, ini bisa konsisten begitu. Nah, bagaimana mungkin Anda bisa mencontohkan negara lain yang mungkin ramainya atau kepadatannya hampir sama seperti Jakarta, tetapi sistemnya sudah mulai berjalan dengan baik, Mas Yoga? Ya, contoh paling bagus tentunya salah satu sistem proteksi kebakaran terbaik di dunia itu ada di Tokyo, ya. Tokyo, oke. Tokyo itu dengan tingkat kepadatan kota yang tidak kalah padatnya dengan Jakarta, ya. Mhm. Jaminan untuk jangankan tadi yang 7 menit, di bawah 5 menit pun mereka sanggup, ya. Oke, Ini oke. menunjukkan bagaimana sistem proteksi kebakaran itu sangat penting dan jangan lupa Hmm. kalau kita belajar dari Tokyo, hitungannya itu tidak hanya waktu menit tadi itu ya. Hmm. Semakin cepat di bawah 5 menit itu merupakan bagian dari kinerja pemadam kebakaran. Ya, jadi kalau mereka bisa lebih cepat dari 5 menit itu justru menunjukkan bahwa mereka lebih siap. Nah ini yang tadi saya katakan belajar dari Tokyo lah tadi ya, Hong Kong Hmm. juga cukup bagus ini. Jadi kota-kota besar di dunia itu sudah memikirkan pemanduan kebakaran tidak hanya gedung-gedung lama, tapi gedung-gedung yang sudah mulai tinggi, nih Mas. Ya, Hmm. jangan lupa gedung-gedung di Jakarta sekarang ini kan bahkan lebih dari 30 lantai ya. Hmm. Nah, sementara kalau kita lihat sistem pemadaman kita masih mengandalkan truk dengan sistem siram ya. Hmm. Tentu tidak mungkin mampu memadamkan kalau gedungnya tadi tingginya 30 meter.
Ini salah satu PR menurut saya yang harus ada reformasi besar-besaran, penataan pemadaman kebakaran Jakarta. Kita harus mau belajar, kayak tadi kota-kota dengan gedung tinggi, maka helikopter salah satu upayanya. Ya. Bagaimana mencegah kebakaran, kalau truk-truk yang sekarang sudah tidak mampu di atas 15 sampai 20 lantai, jadi sampai dengan 30 lantai sudah tidak sanggup. Ini tentu perlu terobosan yang matang ya, pemadaman kebakaran. Terus kemudian melihat tingkat kemacetan Jakarta pada jam-jam sibuk misalnya, itu kan harus menghitung waktu yang terburuk ya, dengan waktu yang pada jam pulang kantor, waktu jam berangkat kantor, ini bagaimana mungkin dalam waktu 5 menit bisa sampai lokasi kalau tidak lewat udara. Kalau lewat truk tidak terdamkar sama sekarang itu rata-rata yang saya katakan lebih dari 15 menit itu sudah merupakan rekor ya untuk mencapai ke lokasi di jam-jam sibuk. Artinya idealnya setiap gedung sebaiknya memiliki helipad begitu, Mas Yoga? Kenapa? Untuk gedung-gedung yang tinggi lebih dari 30 lantai ya. Untuk gedung-gedung lebih dari 30 lantai memang sudah mulai diwajibkan untuk menyediakan helipad untuk apa? Untuk mempercepat pemadaman kebakaran tadi ya. Termasuk juga tidak hanya pemadam, kalau dari manajemen keselamatan gedung, ini kan tidak bicara soal kebakaran ya. Misal umpamanya kalau evakuasi terjadi gempa ya. Kemudian juga kalau terjadi masalah di dalam gedung itu sendiri. Jadi evakuasinya baik ke bawah maupun juga ke atas untuk gedung-gedung tinggi. Nah, tentu gedung-gedung tinggi hanya bisa dimungkinkan kalau di atasnya juga tersedia oleh helipad tadi untuk mengevakuasi para penghuni gedung. Jadi kalau belajar dari Kejagung ini kan tidak terlalu tinggi sebenarnya. Gedung lama kan rata-rata tingginya hanya 6 lantai. Kalau aturannya dulu kan segitu, paling tinggi. Nah, sekarang dengan pembangunan gedung-gedung kita yang hampir pencakar langit seperti itu, harusnya sistem pemadaman kebakaran kita harus lebih advance lagi. Sudah tidak bisa mengandalkan peralatan yang ada sekarang. Ini menjadi perhatian pemerintah pusat menurut saya. Tidak hanya Pemprov DKI, karena apa? Karena membutuhkan dana yang besar untuk melakukan revitalisasi besar-besaran sistem proteksi kebakaran di Jakarta. Jadi tidak hanya peralatannya, tapi juga dukungan pembiayaan serta peningkatan SDM. Kita belum mampu, Mas, kalau kita bicara gedung-gedung bertingkat 30 lantai, kayak di film-film seperti itu, Indonesia ataupun Jakarta khususnya belum mampu memadamkan kebakaran. Dengan sistem canggih seperti itu. Nah, harusnya bukan kita menunggu ya, tapi kita juga harus berani untuk melakukan advance tadi, meningkatkan SDM maupun juga peralatannya. Oke, ya kita kembali ke tema ini, Mas Yoga, belajar dari kejadian di Gunung Kejagung. Sebetulnya belajar dari manapun begitu. Kita juga bisa belajar mengambil contoh dari tragedi yang terjadi di Gunung Kosgoro. Apalagi sekarang, nah, kita bicara sekarang, arsitek juga sekarang berlomba-lomba kan, Mas Yoga, untuk membuat gedung setinggi mungkin hingga ratusan lantai begitu. Nah, ini apa yang harus diperhatikan yang paling utama untuk sistem proteksinya sendiri, Mas Yoga? Ya, sebenarnya yang tadi kalau mengacu kepada Undang-Undang Bangunan Gedung ya, bahkan tahun 2000, nomor 28 tahun 2002, itu Kementerian PUPR sudah memasukkan sistem proteksi kebakaran di masing-masing gedung ya. Sehingga pemerintah daerah tidak bisa mengeluarkan IMB, izin mendirikan bangunan masing-masing gedung tadi, kalau tidak disertai dengan fasilitas dan aksesibilitas terhadap sistem proteksi kebakaran. Jadi sudah ada aturan hukumnya. Dan untuk gedung-gedung pencakar langit itu mereka tidak akan main-main. Mereka pasti akan memasukkan sistem proteksi kebakaran, sistem proteksi gempa bumi, ya, dan juga alarm-alarm lainnya ya, dengan perangkat-perangkat yang lain. Nah, persoalannya tadi yang saya katakan ada 3. Pertama, apakah gedung-gedung, baik itu gedung yang gedung heritage seperti Kejagung ini dan juga gedung-gedung pemerintahan lain yang masuk ke kategori heritage sudah dilakukan audit misalnya, ya, yang mengatakan bahwa gedung-gedung bangunan utama yang heritage seperti Kejagung ini sistem proteksinya sudah berjalan atau tidak, gitu kan? Yang kedua, untuk gedung-gedung modern harusnya dilakukan minimal 3 sampai 5 tahun paling lama dilakukan audit apakah gedung-gedung yang modern baru sekarang ini sistem proteksinya itu sudah lengkap, dan yang terpenting lagi sering dilakukan simulasi atau enggak, gitu kan? Lengkap, tapi kalau tidak pernah dilakukan simulasi tentu tidak bisa dilakukan evaluasi. Misalnya apakah pompanya bisa berfungsi dengan baik, apakah apar di masing-masing lantainya tadi juga dapat digunakan, dan yang terpenting apakah penghuni bangunan gedung tadi itu benar-benar sudah siap jika terjadi kebakaran. Itu kan perlu latihan, tidak mungkin bisa tiba-tiba gitu. Jadi ini yang seringkali justru tidak dilakukan, ya, audit-audit seperti itu. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting, setiap kali terjadi kebakaran ini kan harusnya memberi pembelajaran supaya kita dapat mencegah kebakaran berikutnya sebenarnya. Nah, ini
yang menjadi PR karena apa? Seringkali momentum ini kita lewatkan. Nanti begitu ada kebakaran gedung yang lebih besar lagi, baru kita kemudian berpikir untuk melakukan audit, tetapi tidak segera dilakukan audit sekarang. Termasuk yang tadi lebih penting lagi, revitalisasi sistem pemadam kebakaran DKI. Ya, terutama yang tadi saya katakan, bagaimana kalau gedungnya 30, apakah kita siap, ya kan? Oke. Iya, Mas Yoga, saya juga kok menangkap sistem auditnya yang justru sangat lemah. Apa jangan-jangan ini saya juga berharap tidak ya, Mas Yoga. Ya. Cost untuk sistem proteksi terhadap gedung ini apakah sebegitu tingginya sampai akhirnya ya sistem auditnya tidak berjalan karena lagi-lagi saya berharap tidak terjadi ya, tapi untuk menghindari cost yang begitu tinggi untuk sistem proteksi, akhirnya sistem audit pun tidak berjalan. Pandangan Anda bagaimana, Mas Yoga? Ya, itu yang tadi saya katakan. Sekarang kalau kita bicara antara kerugian akibat kebakaran dengan taruhlah tadi pembiayaan sistem kebakaran yang canggih, yang tentu tidak murah, tentu kita tidak bisa membandingkan kerugian yang diakibatkan oleh kebakaran tadi. Gitu kan. Jadi semahal-mahalnya sistem proteksi kebakaran di masing-masing gedung, menurut saya masih lebih penting ya dibandingkan kerugian kebakaran yang menimpa terutama bangunan-bangunan gedung tua, misalnya gedung-gedung heritage ini kan nggak bisa dibayar dengan membangun gedung baru, gitu kan? Ini karena ada nilai sejarah yang tidak bisa diabaikan, ini jauh lebih mahal gedung bangunan bersejarah ini daripada tadi harus membayar sistem proteksi kebakaran. Gitu. Apalagi kita beruntung kemarin ini terjadinya di hari libur. Gitu. Saya tidak bisa membayangkan kalau ini terjadi di hari kerja, gitu kan? Artinya keselamatan dan keamanan penghuni bangunan gedung, nyawa manusia itu jauh lebih penting dan lebih mahal tentunya, bahkan tidak ternilai dengan biaya yang harus dikeluarkan oleh masing-masing pengelola gedung untuk memasang sistem proteksi kebakaran. Mas Yoga, ini melihat audit yang dijalankan masih begitu lemah, kita kira-kira sampai ke titik harus merevisi regulasi atau tidak, Mas Yoga, pandangan Anda? Ya, kalau dari regulasi yang tadi saya katakan, sebenarnya sudah cukup lengkap, Mas. Ya, bahkan yang tadi katakan, pemerintah pusat sudah memiliki Undang-Undang Bangunan Gedung nomor 28 tahun 2002. Coba. Berarti kan sudah 18 tahun yang lalu ya, bangunan gedungnya yang sudah memasukkan ke persyaratan sistem proteksi kebakaran. Gitu kan? Bahkan DKI tadi juga sudah punya Perda Bangunan Gedung, sudah punya Perda Pencegahan Penanggulangan Kebakaran, sudah ada pergubnya juga, bahkan tahun 2016 kemarin pergubnya. Pertanyaannya adalah, apakah peraturan tersebut itu dilaksanakan atau tidak? Misal yang Mas katakan bahwa pasca kebakaran Wisma Kusgoro kemarin sampai dengan kejadian sekarang kebakaran di Kejagung, apakah pemerintah sudah melakukan audit? Gitu kan? Harusnya sudah ada, karena dengan demikian kita akan tahu gedung-gedung heritage mana, gedung-gedung tinggi mana yang sudah melengkapi persyaratan dan yang tidak melengkapi persyaratan. Nah, ini sama dengan sekarang kita belum mendapatkan informasi. Di Jakarta ini berapa gedung yang bisa dikatakan aman, berapa gedung yang sistem proteksi kebakarannya masih rendah. Nah, ini penting karena apa? Jangan sampai kita terjadi lagi, kemudian kita ribut lagi membahas soal pentingnya audit. Padahal yang saya katakan tadi, antara jeda kasus Wisma Kusgoro sampai dengan kejadian di Kejaksaan Agung, ini kan ada rentang waktunya, gitu kan? Apakah selama ini tidak pernah dilakukan audit? Ini menjadi PR kita pasca kebakaran Kejagung. Oleh karena itu, tim audit yang saya katakan, jangan hanya fokus melakukan auditnya di gedung Kejaksaan Agung, tapi juga bagaimana dengan gedung-gedung yang lain. Ini jauh lebih penting karena kita ingin mencegah ke depan kan. Apakah benar gedung-gedung heritage, bahkan gedung-gedung penting pemerintahan misalnya, sudah memiliki sistem proteksi kebakaran yang dianggap memiliki persyaratan sertifikat layak. Ini juga lebih penting menurut saya ke depannya ya, sehingga kita bisa mencegah dengan lebih baik lagi. Oke, ini mungkin terakhir Mas Yoga. Ini kan ada yang berwenang itu, katakanlah ada dari Pemprov DKI Jakarta, khususnya untuk gedung-gedung di Jakarta ya. Ada Pemprov, kemudian juga mungkin di pemerintah ada di, koreksi kalau salah. Kementerian PUPR ya. PUPR ya. Nah ini sebetulnya siapa peran aktif untuk menginisiasi audit, kemudian pemeriksaan. Ini peran aktifnya ada di mana sebetulnya agar selaras nih dari pengelola, kemudian dari Pemprov dan juga pemerintah bisa sejalan begitu. Check and balances, katakanlah seperti itu. Oleh karena itu yang paling penting, yang pertama kalau kita bicara pemerintah secara umum tentunya adalah kita berharap Kementerian PUPR, terutama dari Ditjen Cipta Karya, ya, untuk melakukan koordinasi ya kepada pihak-pihak terkait. Karena misal umpamanya untuk melakukan tim audit ini kan kita perlu melibatkan PLN misalnya untuk mengetahui bagaimana sistem kelistrikan dari bangunan gedung tadi memenuhi persyaratan atau tidak. Kemudian untuk tingkat DKI-nya sendiri itu kan
Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI harus bekerjasama dengan Dinas Bangunan Gedung misalnya. Terus kemudian juga untuk pemerintahan kantor-kantor pemerintah pusat, tentu tadi Kementerian PPR harus menggandeng Kementerian Setnek ya untuk memastikan gedung-gedung pemerintah penting, baik itu bangunan gedung utama yang heritage maupun yang baru, untuk memenuhi persyaratan sistem proteksi tadi. Dan ini harus cepat karena apa? Ini momentumnya ya, jangan sampai nanti momentumnya hilang, kemudian terjadi kebakaran lagi, baru kita melakukan hal yang sama. Oleh karena itu, dalam waktu kurang lebih 1 bulan sebenarnya sudah cukup ya, 1 bulan itu sudah waktu lama ya, untuk melakukan audit seluruh bangunan gedung pemerintahan di bawah pemerintah pusat, dan juga kemudian tadi pemerintah DKI sendiri melakukan audit bangunan gedung yang ada, dan melakukan pendampingan terutama. Pendampingan karena apa? Yang tadi dikatakan Mas, seringkali kendalanya mengatakan bahwa untuk melengkapi sistem proteksi membutuhkan biaya mahal misalnya. Nah, ini kan tentu ada pendampingan solusinya bagaimana melengkapi sistem proteksi tadi. Oke Ya, Mas itu. Yoga, oke. Ya kita berharap kedepannya tidak terjadi lagi karena ketika lembaga negara apalagi penegak hukum seperti Kejagung gedungnya kebakaran, Ya. kan publik pikirannya bisa liar kemana-mana. Ya, Kita betul. berharapkan proteksinya akan semakin baik ya ke depannya. Mas Yoga, Betul terima sekali, kasih Mas. atas pemaparannya bersama kami. Terima kasih. Semangat, Dan Pak. pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda Good Morning Jakarta akan segera kembali.